Assalamualaikum Sobat Mat ID, selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun teman-teman menonton video ini. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai persamaan tak linear. Apa sih itu persamaan tak linear? Jadi persamaan tak linear ini berlawanan dengan persamaan linear. Jika persamaan linear itu contohnya adalah AX tambah B, yaitu variabelnya berpangkat 1. Nah, persamaan tak linear ini adalah variabelnya berpangkat lebih dari 1. Jadi jika AX kuadrat tambah B itu adalah persamaan tak linear. Jadi pangkat dari variabelnya itu lebih dari 1. Nah, seperti itu ya. Nah, dalam menyelesaikan persamaan tak linear ini ada beberapa metode yang akan kita bahas, yaitu yang pertama adalah metode bagi 2, yang dimana rumusnya adalah X sama dengan XA tambah XB dibagi 2. Jadi untuk mencari X ini kita menghitung XA tambah XB dibagi 2. Jadi kita menentukan nilai tebakan awal yaitu X1 dan juga X2. Nah, selanjutnya kita bagi 2 untuk mencari X selanjutnya. Nah, yang kedua adalah metode posisi palsu. Adapun rumus dari metode posisi palsu adalah X sama dengan XA kurang XB kurang XA dibagi FB kurang FA dikali dengan FA. Jadi ini X kita juga menentukan nilai tebakan awal yaitu X1 dan juga X2, yang dimana XA ini X1 dikurang X2 kurang X1 dibagi persamaan X2 kurang X1 dikali dengan persamaan dari F1. Nah, kayak gitu ya secara umumnya. Jadi untuk metode pertama dan metode 2 ini kita memperhatikan tanda minus dan plusnya teman-teman. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita akan bahas di contoh soal. Nah, yang ketiga adalah metode Newton-Raphson. Adapun rumusnya adalah untuk mencari xn plus 1, yaitu xn dikurang fxn dibagi faksen xn. Jadi kita menggunakan turunan ya pada metode ini, yaitu kita memiliki satu nilai tebakan awal. Jadi untuk metode 1 dan 2 itu kita memiliki 2 tebakan awal. Untuk metode yang ketiga ini kita memiliki 1 tebakan awal yaitu xn, yang dimana untuk mencari xn plus 1 kita mengurangkan antara xn dengan pembagian antara fxn dengan turunannya. Nah, seperti itu ya. Nanti kita bahas di contoh soal. Nah, yang keempat adalah metode secant. Nah, metode secant ini yaitu xn plus 1 sama dengan xn dikurang xn kurang 1 dibagi fxn kurang fxn kurang 1 dikali fxn. Jadi untuk metode secant ini kita juga memiliki 2 nilai tebakan awal ya teman-teman. Tetapi bedanya metode 1 dan 2 itu kita memperhatikan tanda plus dan minus. Untuk metode 3 dan 4 ini kita tidak memperhatikan tanda plus dan minusnya. Seperti itu teman-teman. Maksudnya kayak gimana nanti kita bahas di contoh soalnya. Nah, adapun contoh pertama yaitu tentukan akar persamaan dari x kuadrat tambah 3x kurang 4 sama dengan 0 dengan metode bagi 2 pada selang 0,3. Jadi kita lihat persamaannya di sini adalah x kuadrat tambah 3x kurang 4. Nah, x-nya ini berpangkat lebih dari 1 yaitu 2, maka ini termasuk ke dalam persamaan tak linear. Nah, adapun selangnya atau nilai tebakan awalnya yaitu 0,3. Jadi 0 ini adalah X1 dan 3 ini adalah X2. Nah, yang pertama yang kita lakukan adalah kita misalkan fx adalah x kuadrat tambah 3x kurang 4. Selanjutnya, kita mencari f0-nya yaitu f dari x1-nya. X1-nya sama dengan 0, maka f0-nya adalah 0 kuadrat tambah 3 kali 0 kurang 4, hasilnya adalah minus 4. Nah, selanjutnya kita mencari x2-nya yaitu 3. F3-nya sama dengan 3 kuadrat tambah 3 dikali 3 kurang 4 yaitu 14 ya. Jadi di sini adalah 9 ditambah 9 kurang 4 yaitu 14. Nah, selanjutnya karena kita telah mendapatkan X1 dan X2-nya, kita bisa menggunakan rumus dari metode bagi 2 yaitu X sama dengan XA tambah XB dibagi 2, sehingga kita bisa melakukan iterasi pertama, yaitu untuk mencari X3 kita menggunakan X1 ditambah X2 dibagi 2. Mengapa ini? Karena kita lihat X1-nya adalah minus, X2-nya adalah
plus. Jadi bisa ya. Jadi X1 tambah X2 dibagi 2 yaitu 0. 0 tambah 3 dibagi 2 hasilnya adalah 1,5. Nah, F1,5 sama dengan 1,5 kuadrat tambah 3 kali 1,5 dikurang 4 hasilnya adalah jika kita kalkulator 2,275. Nah, 2,275 ini adalah plus, maka pasangannya adalah betul X1 karena X1 F-nya itu adalah minus, sehingga untuk iterasi kedua kita tuliskan X1 ditambah X3 dibagi 2. Sampai di sini bisa menangkap ya, yaitu karena F dari X3 ini plus, maka kita cari F yang minus. Nah, F dari X2 ini plus kan, maka kita ambil F dari X1 yaitu minus 4. Nah, karena minus dan plus sudah betul, sehingga kita memasukkan nilai X-nya yaitu X1 ditambah X3 dibagi 2. Seperti itu ya. Jadi 0 ditambah 1,5 dibagi 2 hasilnya adalah 0,75. Nah, F 0,75 sama dengan 0,75 kuadrat ditambah 3 kali 0,75 dikurang 4 hasilnya adalah minus 1,1875. Nah, karena di sini F-nya adalah minus, maka ya betul kita mencari F yang plus, yaitu X3 ya. Mengapa kita tidak mengambil X2? Karena di sini masih ada terdapat X3, yaitu X sebelum dari X ini yang plus, yaitu X3. Sehingga kita menggunakan X3 ditambah X2, X3 ditambah X4 dibagi 2 untuk persamaan X5. Nah, seperti ini ya, X3 ditambah X4 dibagi 2. Mengapa kita pilih X3? Karena di sini plus, X4-nya minus. Jadi karena di sini kita mendapatkan F-nya adalah minus, maka kita mencari persamaan F yang hasilnya itu positif, yaitu ini ya. Sedangkan X-nya adalah 1,75. Maka untuk X5 ini kita menggunakan X3 ditambah X4 dibagi 2, yaitu 1,5 ditambah 0,75 dibagi 2 hasilnya adalah 1,125. Nah, F 1,125 ini adalah 1,125 kuadrat tambah 3 kali 1,125 kurang 4 hasilnya adalah 0,640625. Nah, kita lihat di sini adalah plus ya, positif. Maka jika ingin mencari X6, kita menggunakan F yang hasilnya minus, yaitu pada X4. Di sini hasilnya minus, maka kita menggunakan X4. Sehingga untuk mencari X6 kita gunakan X4 ditambah X5 dibagi 2. Nah, seperti ini ya, X4 tambah X5 dibagi 2 karena di sini plus dan di sini minus. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi untuk metode pertama ini kita memperhatikan plus dan minusnya. Jadi X6 sama dengan X4 tambah X5 dibagi 2 sama dengan 0,9375. F 0,9375 adalah 0,9375 kuadrat kurang 3 kali 0,9375 kurang 4 hasilnya adalah minus 0,340859. Nah, karena di sini minus, maka kita mengambil betul, kita mengambil X5 karena F-nya itu plus, jadi minus ketemu dengan plus. Maka untuk mencari X7 kita mengambil X5 ditambah X6 dibagi 2. Nah, seperti ini teman-teman. X5 ditambah X6 bagi 2 yaitu 1,125 ditambah 0,9375 dibagi 2 hasilnya adalah 1,03125, sehingga F dari 1,03125 adalah 1,03125 kuadrat kurang 3 kali 1,03125 dikurang 4 hasilnya adalah 0,1572265. Nah, iterasi ini bisa kita lanjutkan karena di sini plus, maka kita mengambil X6 ya, karena di sini minus. Nah, tetapi untuk soal kali ini saya menghentikan iterasinya sampai kepada X7. Jadi jika iterasinya saya hentikan, maka saya akan mendapatkan nilai X-nya itu adalah 1,03125, yaitu menggunakan perhitungan numeriknya itu kita mendapatkan perkiraan X-nya itu 1,03125. Nah, karena X analitiknya adalah 1, maka galat absolutnya adalah
0,03125. Jadi kita kurangkan aja ya galat absolutnya itu, jadi hasilnya adalah 0,03125. Mengapa X analitiknya adalah 1? Kita lihat. Jika kita memfaktorkan X kuadrat tambah 3X kurang 4 itu kita bisa mendapatkan yaitu X sama dengan 1 dan X sama dengan minus 4 ya. Jadi kayak gini ya untuk analitiknya. X kurang 1, X tambah 4. Jadi X kuadrat 4X kurang 1, 3X. Ya betul kayak gini ya. Jadi untuk analitiknya itu X sama dengan 1 ya. Ini. Jadi kayak gini, X sama dengan 1, X sama dengan minus 4. Nah analitiknya kita ambil 1 sehingga untuk galat absolutnya adalah 0,03125. Caranya gimana didapatkan? Yaitu kita mengurangkan saja dengan tanda nilai mutlak, sehingga ini dikurang ini hasilnya adalah 0,03125. Seperti itu teman-teman. Nah untuk contoh soal yang lainnya kita akan bahas di video selanjutnya supaya lebih mengerti. Sampai di sini dulu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.